Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik hari ini teman-teman? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa terus menimba ilmu di kampus kita tercinta Institut Pesantren Mathalibul Falah. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membuka pertemuan kelima dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. Hari ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang asas-asas dan juga sumber hukum. Tetapi sebelum itu saya sampaikan untuk capaian pembelajaran pada tema kali ini, yang pertama adalah mahasiswa teman-teman ini nanti mampu untuk menganalisis asas-asas hukum. Kemudian selain itu juga mahasiswa mampu menerapkan berbagai sumber hukum dalam kasus dan situasi tertentu. Indikatornya apa? Indikatornya nanti adalah setelah mengikuti pertemuan perkuliahan pada siang hari ini, nanti teman-teman memiliki kemampuan dalam menganalisis asas hukum, kemudian ketepatan di dalam menerapkan sumber-sumber hukum yang nanti akan kita diskusikan bersama. Di antara teman-teman ini kira-kira siapa yang tahu tentang maksud dari asas sebelum kita sampai pada pembahasan apa itu asas hukum? Ada yang tahu apa itu asas? Ya, jadi asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Itu namanya asas. Kalau kita sangkut pautkan dengan asas hukum, maka yang disebut sebagai asas hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar-dasar atau menjadi petunjuk arah dalam pembentukan suatu hukum. Itu namanya asas hukum. Yang perlu kita garis bawahi, asas ini berbeda dengan norma-norma hukum konkret. Artinya apa? Artinya asas hukum ini lebih kepada dasar-dasar yang menjadi petunjuk arah dalam pembentukan suatu hukum positif yang ada di dalam suatu negara. Itu namanya asas hukum. Landasan asas hukum ini ada dua. Yang pertama itu adalah asas hukum berakar pada kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, asas hukum berakar pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman hidup oleh kehidupan bersama dalam masyarakat. Itu landasan asas hukum. Ada dua hal itu tadi. Asas hukum itu ada dua ini. Yang pertama adalah ada asas hukum umum, dan yang kedua itu ada yang namanya asas hukum khusus. Apa itu asas hukum umum? Asas hukum umum ini merupakan asas hukum yang berkaitan dengan seluruh bidang hukum. Misalnya adalah asas pengembalian kepada keadaan semula atau restitution in integrum. Kemudian ada asas lex posteriori derogat legi priori, peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Kemudian ada asas nebis in idem, atau orang ini tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan atau peristiwa yang sama yang telah diputuskan oleh hakim. Itu namanya asas hukum umum. Sementara asas hukum khusus ini adalah asas hukum yang berlaku dalam bidang-bidang hukum tertentu.
Artinya apa? Artinya asas ini berfungsi dalam bidang hukum yang lebih sempit. Misalnya kalau kita bicara tentang asas, ada namanya asas pacta sunt servanda, yaitu setiap janji itu mengikat kepada orang-orang atau pihak-pihak yang membuatnya. Memang istilah sumber hukum ini mengandung banyak pengertian, tergantung dari sudut pandang mana sumber hukum tersebut hendak didefinisikan. Teman-teman, kira-kira di antara teman-teman ini siapa yang sudah tahu tentang apa itu sumber hukum? Baik, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat pada slide di depan. Jadi sumber hukum ini adalah sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Atau dalam definisi yang lain, sumber hukum ini dikatakan sebagai segala apapun yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya, kalau aturan itu dilanggar, maka akan ada sanksi atau akan ada punishment yang tegas dan juga nyata dari pihak yang berwenang. Itu namanya sumber hukum. Para ahli hukum ini menggunakan istilah sumber hukum dalam dua arti. Yang pertama adalah sumber hukum sebagai tempat orang-orang untuk mengetahui hukum. Itu arti yang pertama. Kemudian arti yang kedua, sumber hukum bagi pembentuk undang-undang dalam menggali bahan-bahan dalam rangka penyusunan undang-undang. Sumber hukum dalam arti yang pertama yaitu sumber hukum tempat orang-orang mengetahui hukum, ini merupakan keseluruhan sumber hukum, baik itu sumber hukum tertulis maupun sumber-sumber hukum yang lainnya. Sumber hukum ini itu dapat berupa misalnya undang-undang, kemudian putusan hakim, akta, buku literatur hukum, artikel jurnal dan lain sebagainya. Ini sumber hukum dalam arti yang pertama. Kemudian sumber hukum dalam arti yang kedua atau sumber hukum bagi pembentuk undang-undang untuk menggali bahan-bahan di dalam penyusunan undang-undang, ini berkaitan dengan penyiapan rancangan undang-undang. Jadi bukan tempat di mana orang mencari hukum, tetapi lebih pada sumber dalam arti yang berhubungan dengan penyiapan pembuatan undang-undang. Teman-teman, apakah bisa dipahami definisi tentang sumber hukum? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Berikutnya, sistem hukum Anglo-Saxon ini membagi sumber hukum ke dalam dua pengertian. Yang pertama adalah sumber hukum material atau material. Kemudian yang kedua itu adalah sumber hukum formal, teman-teman. Sumber hukum material ini diartikan sebagai sumber berasalnya substansi hukum. Sedangkan sumber hukum formal ini diartikan sebagai sumber berasalnya di mana kekuatan hukum mengikat. Jadi kekuatan hukum mengikat ini diartikan sebagai sumber hukum formal. Sementara itu negara Indonesia, teman-teman tahu Indonesia ini menjadi ex-jajahan dari kolonial Belanda, tentu saja lebih condong kepada sistem Eropa kontinental. Akan tetapi memang dalam praktek hukum yang terjadi di Indonesia, penggunaan sumber hukum ini tetap mengacu pada sumber hukum, baik itu sumber hukum material maupun sumber hukum formal. Karena sumber hukum material atau material ini merupakan sumber
berasalnya substansi hukum, maka sumber hukum ini tentu saja berasal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian itu menyebabkan timbulnya suatu hukum. Sementara sumber hukum formal ini adalah sumber-sumber hukum yang berasal dari misalnya ada undang-undang atau statut, kemudian ada kebiasaan, ada jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim, kemudian ada doktrin-doktrin atau pendapat sarjana hukum dan lain sebagainya. Ini yang membedakan antara sumber hukum material atau material dengan sumber hukum formal atau sumber hukum formil. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah? Mantap. Kalau sudah bisa dipahami, maka sebelum perkuliahan kita akhiri, masih ada waktu sekitar 20 menit. Teman-teman silahkan melakukan diskusi kelompok dari kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan pertama, kemudian melakukan analisis tentang asas-asas hukum dan juga sumber-sumber hukum dalam praktek hukum yang terjadi di Indonesia. Alhamdulillah perkuliahan kita pada pertemuan hari ini, pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Semoga perkuliahan kita pada hari ini membawa berkah, membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua secara khusus dan bagi orang atau bagi masyarakat secara umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan, tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua.